bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3651. Apakah kesenjangannya begitu besar? Setelah menunggu dalam kegelapan untuk waktu yang lama, masih tidak ada yang datang. Yu Feng Tianxi sedikit mengernyit, dan untuk beberapa alasan, ada firasat buruk di hatinya. Apakah mereka belum datang? Yu Feng Tianxi bertanya dengan suara rendah. Xiao Feng juga merasa sedikit terkejut, karena base camp tidak terlalu jauh dari sini. Dengan Junjun dan yang lainnya, mereka bisa tiba paling lama setengah jam. Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak merasakan napas mereka? Seharusnya segera. Xiao Feng berkata dengan agak ragu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara bercanda datang. Yu Feng Tianxi, kamu membuatku sangat sulit menemukannya. Guguk Xiao. Xiao Feng dan Yu Feng Tianxi membeku. Mereka semua terlalu akrab dengan suara ini. Kenapa dia di sini? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Xiao Feng merasakan sejumlah besar napas asing mendekat ke sini dari segala arah. Melarikan diri. Yu Feng Tianxi hanya memikirkan hal ini di benaknya. Dia telah melihat kekuatan Guguk Xiao, dan dengan kultivasinya, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Xiao Feng di depannya tidak lemah, tetapi dia jauh lebih buruk daripada Guguk Xiao. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Suara Guguk Xiao semakin dekat, dan nada suaranya menjadi semakin menarik. Dikelilingi oleh angin dan hujan, dan kamu tidak bisa terbang. Guguk Xiao, kenapa kamu di sini? Xiao Feng tidak lagi menghindar, maju langsung. Dia sekarang lebih percaya diri dari sebelumnya, dan merasa bahwa setelah melahap terus-menerus, dia dapat sepenuhnya menyentuh Guguk Xiao secara langsung. Terlebih lagi, Xiao Feng berpikir bahwa bala bantuan akan segera tiba. Pada saat itu, para prajurit akan bersatu dan bergabung untuk menghadapi Guguk Xiao. Bahkan jika dia tidak dapat dibunuh, setidaknya dia akan dapat mundur. Xiao Feng, metode penundaan waktumu terlalu rendah, bukan? Guguk Xiao dengan jelas melihat apa yang dipikirkan Xiao Feng, dan berkata sambil mencibir, tapi kamu tidak perlu berharap bala bantuan datang. Mereka terlalu sibuk sekarang, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Oke, berhenti bicara omong kosong, cepatlah. Aku juga ingin melihat seberapa banyak kamu telah tumbuh selama ini. Melihat bahwa Guguk Xiao tidak mengambil dirinya serius, Xiao Feng merasa bahwa harga dirinya terluka parah. Apa yang kamu lakukan pada base camp? Xiao Feng sedikit bingung. Terutama mengingat Junjun dan yang lainnya tidak datang, kemungkinan besar mereka akan terjerat oleh orang-orang dari Sekte Qianqiu. Sebaiknya kamu khawatir tentang dirimu sendiri. Guguk Xiao berkata sambil mencibir. Kami telah lama menyergap di dekat base camp, menunggu Yu Feng Tianxi melemparkan dirinya ke dalam jaring. Adik Xiao Feng, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bergabung. Yu Feng Tianxi berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya tidak peduli tentang identitas, wajah, menyelamatkan nyawa adalah aturan pertama. Guguk Xiao tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi berkata dengan penuh semangat, ya, lebih baik kalian pergi bersama. Jika tidak, itu akan terlalu tidak menantang. Konyol. Ejekan telanjang. Xiao Feng sangat marah sehingga dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya meninju kepala Guguk Xiao. Agak menarik. Guguk Xiao tidak bermaksud menghindar sama sekali, dan langsung meninju serangan Xiao Feng. Bang! Sebuah suara teredam keluar, memekakkan telinga seperti guntur. Setelah energi yang kuat menyebar, dan pohon-pohon di dekatnya tiba-tiba hancur. Memanggil. Tubuh Xiao Feng meledak, merasa seperti ditabrak kereta api yang bergerak cepat. Darah dalam tubuh juga melonjak. Klik, klik, klik. Beberapa pohon di sekitar ketebalannya patah satu demi satu, dan Xiao Feng nyaris tidak berhenti. Kesenjangannya sangat besar. Xiao Feng sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menambahkan lebih banyak. Dia tidak menyangka bahwa dia diserang dengan kekuatan hampir penuh,
Tidak hanya Duguk Xiao yang mudah diselesaikan, tetapi dia juga terkejut dan menderita luka dalam pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Yu Feng Tianxi juga menembak, meluncurkan serangan diam-diam ke punggung Duguk Xiao. Bab 3652, mereka hanya memiliki pendapat tentang Qian Qiu. Bahkan jika kamu memainkan serangan diam-diam, kamu membutuhkan kekuatan yang cukup. Jika tidak, kamu hanya dapat membahayakan dirimu sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, Duguk Xiao berbalik dan menendang ke belakang tanpa menoleh. Energi yang tak tertandingi meraung. Yu Feng Tianxi berhenti tiba-tiba ketika dia hampir zang dari Duguk Xiao. Seolah-olah dia diblokir oleh kekuatan teroris yang tidak terlihat. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, dia masih tidak bisa menembus pertahanan. Pergi! Duguk Xiao berteriak keras, dan perisai energi yang berdiri diam dalam sekejap. Kekuatan dorong balik yang kuat membuat Yu Feng Tianxi Zen terbang keluar. Ketika Yu Feng Tianxi masih di udara, dia memuntahkan darah dan menderita luka dalam di matanya. Puff! Setelah terbang lebih dari 10 kaki, Yu Feng Tianxi jatuh dengan keras ke tanah. Napas seluruh orang langsung layu. Terlalu kuat. Yu Feng Tianxi dan Xiao Feng merasakan keputusasaan di hati mereka. Keduanya menyerang bersama-sama, tetapi mereka bahkan tidak selamat dari 3 gerakan dari tangan Duguk Xiao. Perbedaan kekuatan semacam ini tidak dapat dilebih-lebihkan dengan perbedaan antara awan dan lumpur. Ayo lagi. Duguk Xiao mengarahkan jarinya ke arah mereka berdua. Xiao Feng menembak lagi, dan hasilnya lebih buruk dari sebelumnya, dan cederanya bahkan lebih serius. Jika bukan karena tindakan Duguk Xiao, Xiao Feng pasti sudah lama kembali ke Zhouyu. Benar-benar membosankan. Yu Feng Tianxi, lebih baik kau mengikutiku dengan patuh. Agar tidak terus menderita darah dan daging. Kata Duguk Xiao sambil mencibir. Biarkan aku kembali bersamamu. Lebih baik membunuhku. Suara Yu Feng Tianxi serak. Bahkan ketika dia mengingat apa yang terjadi di ruang bawah tanah lubang mayat, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Terserah kamu. Duguk Xiao menghindar dan datang ke Yu Feng Tianxi. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi sama sekali, dia meraih leher Yu Feng Tianxi. Seperti membawa ayam, dia meraihnya dengan satu tangan. Yu Feng Tianxi secara naluriah ingin melawan, tetapi ditahan oleh kekuatan yang menakutkan. Tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Feng, tuan muda ini akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Teruslah berlatih keras. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Duguk Xiao berkata sambil mencibir. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi bersama Yu Feng Tianxi. Xiao Feng disambar petir dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Dia mengalami pukulan berat secara psikologis. Entah sudah berapa lama, Xiao Feng akhirnya terbangun oleh suara langkah kaki dan suara. Kakak senior Xiao Feng, di mana kamu? Lihat, di sana. Xiao Feng, di mana Yu Feng Tianxi? Saat suara itu semakin dekat, volumenya semakin keras. Xiao Feng juga secara bertahap dan sepenuhnya memulihkan kesadarannya. Dan tentu saja, dia melihat Junjun dan yang lainnya. Yu Feng Tianxi dibawa pergi oleh Duguk Xiao. Suara Xiao Feng gemetar, dan dia bahkan merasa malu untuk menghadapi orang banyak. Menyaksikan Duguk Xiao menangkap Yu Feng Tianxi, dia tidak berdaya. Mendengar ini, King Long dan yang lainnya terkejut, tetapi tidak bisa lagi menahan amarah di hati mereka. Xiao Feng, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu sudah memberitahu Gong Qianqiu berita tentang Yu Feng Tianxi? Kalau tidak, bukan kebetulan bahwa base camp tiba-tiba diserang oleh Sekte Qianqiu. Bagaimana Duguk Xiao bisa datang begitu cepat? Suzaku dan yang lainnya, Anda mengucapkan setiap kata, dan mengarahkan jari ke Gong Qianqiu. Tentu saja ini terlalu kebetulan. Baru saja, base camp diserang oleh Sekte Qianqiu. Kuncinya adalah mereka yang menyerang base camp semuanya mati, tetapi tidak ada orang kuat yang bisa melakukannya. Dengan kata lain, orang-orang ini pada dasarnya setara dengan umpan meriam, menunda waktu bagi Junjun dan yang lainnya untuk menyelamatkan Xiao Feng.
Namun, selama waktu ini, Duguk Xiao secara pribadi datang dan merampok Yu Feng Tianxi. Orang harus berpikir di sana. Di hadapan pertanyaan dan tuduhan semua orang, Xiao Feng juga sedikit marah. Apa hubungannya Gong Qianqiu ini? Dia jelas-jelas hanya mengikuti perintah pengawas Sentian untuk menemukan Yu Feng Tianxi. Mereka hanya punya pendapat tentang Qianqiu. Bab 3653, Xiao Feng, kamu bukan apa-apa. Dihadapkan dengan pertanyaan mengancam dari Suzaku dan yang lainnya, Xiao Feng merasa sangat tidak senang. Tetapi ketahuilah juga bahwa sekarang bukan waktu terbaik untuk menyerang. Secara khusus, dia tidak bisa mengakui bahwa dia pernah memberitahu Gong Qianqiu tentang berita Yu Feng Tianxi. Karena prasangka Suzaku dan orang lain terhadap Gong Qianqiu, mengatakan ini pasti akan membuat Gong Qianqiu semakin curiga. Dia masih tidak memiliki hak mutlak untuk berbicara di base camp. Aku tidak pernah memberitahu Gong Qianqiu berita itu. Xiao Feng menyangkalnya dan berkata, dan Duguk Xiao sendiri mengakui bahwa Sekte Qianqiu telah mengerahkan pasukan berat di dekat base camp. Melihat sikap Xiao Feng yang begitu tegas, Suzaku dan yang lainnya tak berdaya. Apakah Yu Feng Tianxi memberitahumu sesuatu? King Long bertanya lagi. Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lama setelah saya bersembunyi dengan Yu Feng Tianxi, Duguk Xiao dan yang lainnya tiba, dan kami tidak punya waktu untuk berbicara. Setelah menerima jawaban ini, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Suzaku dan yang lainnya bahkan lebih putus asa. Setiap orang yang melarikan diri sekarang telah ditangkap oleh Sekte Qianqiu. Awalnya, orang-orang ini kemungkinan besar mengetahui rahasia Sekte Qianqiu. Bahkan mengetahui identitas sebenarnya dari pemimpin wanita tersebut. Sekarang satu-satunya petunjuk kunci telah benar-benar terputus. Dalam kekecewaan dan keputusasaan, semua orang kembali ke base camp, sementara Xiao Feng terus melahap dengan panik. Duguk Xiao benar-benar merangsang Xiao Feng dalam pertempuran tadi. Sisi lain, di penjara bawah tanah. Melihat Yu Feng Tianxi, yang ditelan dengan keterampilan bersih, Gong Qianqiu merasa sangat nyaman. Yu Feng Tianxi, bagaimana rasanya kembali ke sini lagi? Gong Qianqiu berkata dengan wajah main-main. Wajah Yu Feng Tianxi sangat jelek, dan hatinya benar-benar putus asa. Begitu dia ditangkap, keterampilannya ditelan. Semua obat ajaib di tubuhnya juga digeledah. Meski begitu, Gong Qianqiu tidak nyaman, dan dia mengambil tindakan untuk menghancurkan semua meridian Yu Feng Tianxi. Sekarang Yu Feng Tianxi benar-benar sia-sia. Sama sekali tidak ada peluang untuk sembuh. Gong Qianqiu, beri aku hadiah. Yu Feng Tianxi Seng berkata dengan enggan. Tidak, tidak, kamu harus terus hidup. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan melanjutkan. Ketika Master Sekte datang ke dunia, kamu akan menjadi saksi terbaik. Jadi kamu tidak akan mati, setidaknya ketika kamu mendapatkannya. Sebelumnya, kalian semua akan hidup. Hahaha. Gong Qianqiu tertawa terbahak-bahak. Semua orang telah ditangkap, dan identitas mereka belum terungkap. Selama dia mendeteksi seberapa kuat dunia legendaris dan Tianxi, dia akan lebih percaya diri. Memikirkan hal ini, Gong Qianqiu melanjutkan. Ngomong-ngomong, Yu Feng Tianxi, Xiao Feng memberitahuku keberadaanmu. Apakah kamu terkejut atau terkejut? Gong Qianqiu semakin tersenyum. Yu Feng Tianxi disambar petir, tetapi dia tidak menyangka bahwa petunjuk Xiao Feng yang menyebabkan dia ditangkap lagi. Su Qingya dan yang lainnya juga patah hati, dan Xiao Feng, prajurit aneh itu, ditempatkan dengan sangat baik. Secara khusus, Xiao Feng sangat dihargai oleh Ye Junlin, dan posisinya di base camp terpisah. Dengan orang seperti itu membantu secara diam-diam, Su Qingya bahkan merasa bahwa Ye Junlin cepat atau lambat jatuh ke tangan Gong Qianqiu. Mengingat adegan di mana mereka ditangkap, Su Qingya dan ketiganya menggertakkan gigi karena kebencian. Xiao Feng, idiot, selama kamu memiliki otak, kamu akan melihat wajah asli Gong Qianqiu sejak lama. Xiao Feng sangat bodoh. Ye Junlin dan kerabat serta teman-temannya akan dibunuh olehmu lebih cepat.
Atau nanti. Xiao Feng Yu bajingan. Jika ada kesempatan, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Su Qingya dan ketiganya menyapa leluhur Xiao Feng secara kolektif untuk generasi ke-18 di dalam hati mereka. Yu Feng Tianxi hampir muntah darah karena marah. Aku tidak menyangka bahwa aku akan sengsara oleh orang idiot seperti Xiao Feng. Yu Feng Tianxi tidak bisa berhenti memarahi dalam hatinya. Tidak ada gunanya bagimu untuk marah. Siapa yang membuat Master Sekte ini begitu menarik? Bab 3654, Aku Ingat Guruku. Seekor anjing menjilati seperti Xiao Feng secara alami bersedia melakukan apa saja untuk pemimpinnya. Jangan katakan itu tip off, bahkan jika pemimpin memintanya untuk mati, dia akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Gong Qianqiu tampaknya melihat melalui pikiran semua orang. Lanjut. Su Qingya dan yang lainnya mengalami pukulan psikologis lagi. Meskipun ada segala macam keengganan, tetapi saya harus mengakui apa yang dikatakan Gong Qianqiu. Secara khusus, Su Qingya dan mereka bertiga tahu betul bagaimana Gong Qianqiu mengendalikan pria. Pada awalnya, ada banyak orang di Zenmoshi yang terobsesi dengan Gong Qianqiu sampai gila. Orang-orang itu adalah pembudidaya berstatus tinggi atau berbakat. Bahkan untuk menutupi Gong Qianqiu, mereka bisa bunuh diri secara kolektif tanpa ragu-ragu. Cara menakutkan macam apa ini? Memikirkan hal ini, mudah dipahami bahwa Xiao Feng terpesona oleh Gong Qianqiu. Tentu saja kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu untuk membalas dendam Xiao Feng. Melihat wajah bingung semua orang, Gong Qianqiu menjelaskan, sekarang bidak catur Xiao Feng masih berguna. Dia mungkin bisa membantu Ben. Pemimpin sekte mengetahui detail Tianxi dan yang lainnya. Bahkan membantu pemimpin sekte untuk merusak Ye Junlin pada saat yang kritis. Setelah Xiao Feng menyelesaikan tugas ini, aku akan membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri untuk meringankan kebencian di hatimu. Kenapa? Jadi, apakah Master Sekte ini cukup baik? Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Metode Gong Qianqiu terlalu menakutkan. Terhadap orang seperti itu, dia seperti mimpi buruk. Sisi lain, Ye Junlin dan yang lainnya memanfaatkan sepenuhnya kekuatan pembuluh darah spiritual Siberia untuk memadamkan tubuh mereka. Kekuatan mereka juga naik level lagi. Dibandingkan dengan pendinginan tubuh terakhir, kekuatan Ye Junlin telah meningkat beberapa kali. Dan Ye Junlin juga menemukan situasi kunci keluar. Artinya, urat super spiritual Siberia mirip dengan urat super spiritual di dasar Laut Atlantis. Mereka semua sengaja disegel oleh kekuatan misterius. Dan kemungkinan besar itu dilakukan oleh orang yang sangat kuat. Karena ketika Ye Junlin memadamkan tubuhnya untuk memurnikan energi spiritualnya, dia merasakan sedikit aura ditolak. Itu disebabkan oleh kekuatan super kuat yang menyegel pembuluh darah spiritual yang masuk jauh ke dalam pembuluh darah spiritual. Untungnya, hal terpenting untuk kekuatan ini adalah menyegel nadi super spiritual. Jika tidak, begitu sejumlah besar napas super kuat dimasukkan ke dalam pembuluh darah spiritual, efek pendinginan tubuh akan sangat berkurang. Bahkan ketika memurnikan energi spiritual, itu akan menghabiskan terlalu banyak karena aura yang tidak dikenal. Dan dalam kasus yang serius, itu bahkan akan menjadi gila. Dengan cara ini, energi spiritual dunia ini harus disegel. Ye Junlin terkejut ketika dia sampai pada kesimpulan seperti itu. Bagaimanapun, ketika energi spiritual meledak, banyak orang yang tidak bersalah mati. Siapa yang melindungi semua makhluk hidup? Ye Junlin sedikit bingung. Untuk menyegel aura dunia yang begitu luas, kekuatan mengerikan seperti apa yang dibutuhkan? Dengan kata lain, keberadaan seperti apa kekuatan super dan kekuatan dengan kekuatan seperti itu? Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba memikirkan Tianxi dan dunia legendaris. Dan master murah yang sangat misterius. Mungkin guru juga datang dari dunia legendaris. Bahkan mungkin orang yang sangat kuat di dunia itu. Ye Junlin tiba-tiba merindukan dunia legendaris.
Jika ada ketakutan akan dunia itu sebelum menggunakan beberapa pembuluh darah spiritual super untuk meredam tubuh. Jadi sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Ye Junlin benar-benar terinspirasi oleh orang-orang super kuat itu untuk menghilangkan semangat juang yang kuat. Saya bahkan ingin pergi ke dunia legendaris untuk dijelajahi. Dengan kekuatanku saat ini, level apa yang bisa aku capai di dunia itu? Ye Junlin sedikit terpesona. Mungkin saya dapat menemukan jejak guru pada waktu itu. Saya sudah lama tidak melihatnya, dan saya sangat merindukannya. Ye Junlin penuh dengan pikiran, dan sekarang tempering tubuh hampir selesai. Konsentrasikan pikiran Anda dan lanjutkan dengan cepat menjalankan latihan dasar. Bab 3655, Penelitian tentang Otak Tuhan. Dengan operasi cepat dari latihan dasar, tubuh dan meridian Ye Junlin berulang kali ditempa dan diperkuat. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa pada saat ini, tubuh Ye Junlin memiliki kilau emas yang samar. Setelah beberapa hari lagi, Ye Junlin perlahan membuka matanya. Desir. Mata itu seperti dua senjata ilahi yang tak tertandingi terhunus, membuat orang tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Ye Junlin berdiri perlahan, dan meskipun tidak ada gerakan lain, ada aura teror dalam gerakannya. Mantap seperti Gunung Tai. Ye Junlin baru saja berhenti di sana, seperti gunung yang menjulang tinggi, memberi orang perasaan tebal dan kuat. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Ye Junlin sangat gembira, dan kemudian dia perlahan-lahan melemparkan pukulan ke gletser jauh yang menjulang ke awan. Jika ada orang luar yang hadir, pasti akan ada fenomena yang bertentangan dengan akal sehat. Artinya, Ye Junlin mengayunkan tinjunya dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi kekuatan yang dibawanya sangat menakutkan. Seolah-olah ruang di mana lintasan angin tinju bersiul tampak terdistorsi dalam sekejap. Ada juga suara retak yang menusuk samar-samar di kehampaan, seolah-olah ruang itu hancur secara langsung setelah sangat terdistorsi. Ledakan. Setelah beberapa saat, angin sepoi-sepoi akhirnya menghantam gletser. Ledakan. Setelah beberapa saat, gletser tiba-tiba runtuh, dan lubang tanpa dasar dihancurkan di tengahnya. Dan dengan lubang sebagai pusatnya, dengan cepat hancur, dan seluruh gletser runtuh dalam sekejap dan menjadi reruntuhan. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. 2 atau 3% kekuatan sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Ye Junlin juga sedikit terkejut, tetapi lebih dari senang. Dengan kekuatan tempur seperti ini, bahkan jika itu adalah kekuatan besar Tianxi dan dunia legendaris, apa yang perlu ditakuti? Tidak butuh waktu lama bagi Wenlei dan ketiganya untuk meninggalkan Bea Cukai satu demi satu, dan kekuatan mereka juga meningkat secara signifikan. Ye Junlin pasti lega karena pembantu di sekitarnya ini lebih kuat, jadi dia lebih percaya diri. Saya akan memberitahu Anda kabar baik. Saya memiliki banyak hasil penelitian terbaru di sini. Semoga dapat membantu Anda. Pada saat ini, kabar baik juga datang dari otak Tuhan. Ye Junlin dan yang lainnya segera mengikuti Brain of God ke laboratorium, hanya untuk mengetahui bahwa hasil penelitian di mulut yang terakhir adalah jenis baju besi baru. Permukaan armor itu bersinar dengan lingkaran merah gelap, dan aku tidak tahu terbuat dari logam apa. Meskipun armor terlihat setipis sayap jangkrik, itu mengandung fluktuasi energi yang luar biasa. Inilah yang saya ciptakan menggunakan aura urat spiritual super dan batu spiritual khusus. Apakah Anda ingin mencoba kekuatannya? Otak dewa bertanya sambil tersenyum. Pada awal periode, Ye Junlin tidak terlalu peduli. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang kuat, tidak peduli baju besi apa yang Anda kenakan. Itu semua satu pukulan. Cobalah, mungkin aku bisa memberimu kejutan. God's Brain sangat penasaran dengan kepraktisan armor tempur itu. Kekuatan pukulan Ye Junlin, otak dewa baru saja melihat dengan sangat jelas. Kekuatan kekerasan ini hanya digunakan untuk menguji penemuan terbarunya. Oke, puaskan rasa ingin tahumu. Ye Junlin sedikit tidak berdaya, dan dia hanya bisa bekerja sama dengan orang gila sains semacam ini. Tapi ayo pergi keluar untuk menguji efeknya,
Kalau tidak eksperimenmu bisa hancur. Otak dewa berkedut, dan dengan cepat berlari keluar dengan baju perang. Sepertinya dia benar-benar khawatir Ye Junlin akan melakukan pukulan. Ini adalah eksperimen berharga yang dia anggap sebagai hidupnya, dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Di luar laboratorium, Brain of God telah menggantungkan armor di dinding batu gletser yang terpencil. Ayo kita mulai, kata God's Brain dengan semangat. Ye Junlin tidak punya alasan apapun, dan meninju baju besi itu. Ledakan. Gletser kecil hancur berkeping-keping lagi. Gadzong buru-buru berlari untuk mencari baju perang. Setelah waktu yang lama, dia melambaikan baju perang di tangannya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Ye Junlin dan yang lainnya berkumpul di sekitar mereka satu demi satu. Kerumunan menonton dengan cermat. Ditemukan bahwa armor perang di tangan God's Brain, meskipun ada retakan tebal, terpelihara dengan baik. Bab 3656, Panen Penuh. Kekuatan baju perang ini bagus. Ye Junlin berkata dengan emosi. Dia menggunakan 50-60% dari kekuatannya sekarang, tapi baju perang ini benar-benar menolaknya. Ketiga Wenlei juga sedikit luar biasa. Mereka bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya pukulan Ye Junlin barusan. Otak dewa, berapa banyak baju besi yang kamu miliki? Ye Junlin bertanya. Otak dewa berkata sambil tersenyum. Kami memiliki segalanya. Oke, bungkus semuanya untuk saya bawa pergi. Ye Junlin tidak sopan sama sekali. Otak dewa berkedut di sudut mulutnya. Benda ini diteliti sendiri, dan disajikan oleh Ye Junlin sebelum panas. Ye Junlin sangat senang. Dengan armor ini, pertahanan semua orang di base camp akan ditingkatkan ke level lain. Belakangan, Ye Junlin juga mengambil banyak senjata lain yang diteliti oleh Brain of God. Meskipun itu hanya senjata yang relatif tradisional, kekuatannya jauh lebih kuat daripada kerajaan abadi. Tentu saja, ini juga mendapat manfaat dari nada spiritual Super Siberia. Ye Junlin tidak hanya meningkatkan kultivasinya, tetapi senjata dan peralatannya juga penuh dengan hadiah. Ini membuat Ye Junlin merasa sangat nyaman, karena hal-hal ini akan menjadi kartu asnya lagi. Sisi lain, karena Tianxi akan kembali, Gong Qianqiu juga menghentikan semua tindakan ekspansi keluar. Kekuatan-kekuatan dunia legendaris tidak memiliki referensi, dan Gong Qianqiu tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Meskipun batas atas melahap telah dinaikkan melalui Sky Thunder Tempering, tidak ada vena spiritual super sebagai sumber energi. Gong Qianqiu tidak dapat meningkatkan kekuatannya sama sekali dengan menelan aura yang tersebar dan keterampilan master biasa. Justru karena inilah Gong Qianqiu menjadi sangat rendah akhir-akhir ini. Bagaimanapun, divisi setan kota selalu ingin memusnahkannya. Gong Qianqiu merasakan tekanan berlipat ganda, dan tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Terlebih lagi, bukan karakternya untuk duduk diam. Jadi Gong Qianqiu diam-diam membentuk tim khusus setelah berpikir serius. Tim ini, dipimpin oleh Master Bond, mencari sumber energi di seluruh dunia untuk dimakan oleh Gong Qianqiu. Adapun Duguk Xiao, dia juga memiliki tugas penting di tubuhnya. Gong Qianqiu memintanya untuk memimpin tentara yang mati dan secara khusus menyerang beberapa pembudidaya longgar. Setelah kembali dari penangkaran, Gong Qianqiu menyerap semua keterampilan mereka. Meskipun metode ini tidak dapat ditingkatkan secara signifikan, tetapi berpegang pada gagasan bahwa kaki nyamuk juga daging, Gong Qianqiu juga menolak untuk datang. Saya masih harus menemukan pembuluh darah spiritual. Gong Qianqiu penuh emosi, dan beberapa merindukan pembuluh darah super spiritual dari dua ras alien. Di dalam base camp, karena ada begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, Suzaku dan yang lainnya harus segera melapor ke Ye Junlin. Terlebih lagi, Ye Junlin sudah lama tidak muncul, yang menyebabkan banyak spekulasi dari orang-orang berikut. Ditambah dengan tekanan ketamakan Sekte Qianqiu, base camp tanpa kepala, dan beberapa orang bahkan panik. Base camp hari ini sangat membutuhkan Ye Junlin untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Namun,
Suzaku dan yang lainnya mencari ke seluruh base camp tanpa hasil. Yang paling penting adalah bahkan Li Ziran dan Junjun tidak tahu kemana Ye Junlin pergi. Bos menghilang saat ini. Benar-benar mengerikan. Ya, orang-orang di bawah tidak bisa menahan diri lagi. Kembalinya Tianxi sudah dekat. Mungkin dia juga akan mengincar kita. Lagi pula, bos sedang dalam masalah. Itu tidak menyenangkan. Suzaku dan yang lainnya mengerutkan kening, dan mereka sedikit tidak berdaya untuk mengeluh tentang situasi saat ini. Xiao Feng juga dengan cepat mengetahui tentang hilangnya Ye Junlin. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Ye Junlin sengaja menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Ternyata tidak ada orang lain yang tahu keberadaan Ye Junlin, dan tuannya sepertinya telah menguap dari dunia. Namun, pada saat ini, alat komunikasi tiba-tiba bergetar. Xiao Feng mengeluarkannya untuk menonton, dan agak linglung untuk beberapa saat. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Aku sedikit merindukanmu. Kata-kata Gong Qianqiu membuat Xiao Feng langsung girang. Bab 3657, tidak puas dengan Ye Junlin. Meskipun kalimat ini sangat umum di antara pasangan normal, Gong Qianqiu hampir tidak pernah mengatakannya atas inisiatifnya sendiri. Xiao Feng bahkan merasa sedikit lega, dan perasaan rindu yang kuat langsung memenuhi hatinya. Qianqiu, aku juga sangat merindukanmu. Rasanya seperti setiap 3 musim gugur jika aku tidak melihatmu dalam satu hari. Kata Xiao Feng penuh kasih. Gong Qianqiu menahan rasa mualnya dan memberi tahu Xiao Feng beberapa kata tulus. Segera, dia mengubah pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah Yu Feng Tianxi sudah menjelaskan situasinya kepada guru? Inspektur Sentian mulai mendesaknya, tetapi identitas saya saat ini tidak baik untuk memasuki base camp secara langsung. Gong Qianqiu pura-pura tidak tahu. Qianqiu benar-benar tidak tahu situasinya. Xiao Feng sangat gembira, dan dia sekali lagi dipenuhi dengan kemarahan yang benar atas kecurigaan sebelumnya terhadap Suzaku dan yang lainnya. Qianqiu, maafkan aku tidak berguna. Yu Feng Tianxi diculik oleh Duguk Xiao lagi. Xiao Feng kemudian mengulangi apa yang terjadi sebelumnya. Setelah Xiao Feng selesai berbicara, Gong Qianqiu bertanya dengan tidak jelas, bagaimana mungkin? Itu di dekat base campmu. Dengan kekuatan guru, bahkan jika Sekte Qianqiu menghalanginya dan Duguk Xiao kuat, itu tidak akan membantu sama sekali. Sebenarnya, inilah tujuan sebenarnya dari Gong Qianqiu mencari Xiao Feng. Namun, menurut laporan orang yang bertanggung jawab atas orang mati yang menyerang base camp, Ye Junlin tidak terlihat saat bertahan dari serangan mereka. Ini membuat Gong Qianqiu cukup bingung. Pentingnya Yu Feng Tianxi terbukti dengan sendirinya, dan Ye Junlin tidak punya alasan untuk tidak mengambil tindakan. Tuan hilang. Xiao Feng berkata sambil menghela nafas. Gong Qianqiu buru-buru bertanya, hilang? Apa yang kamu bercanda? Qianqiu sedang menonton. Bagaimana mungkin master bermain hilang? Saya juga terkejut. Tapi tuannya memang hilang. Bahkan Sima dan Junjun tidak tahu kemana guru pergi. Jika dia ada di sini hari ini, Yu Feng Tianxi tidak akan diculik. Kecurigaanmu telah sepenuhnya hilang. Langkah yang salah. Seluruh piring kosong. Xiao Feng berkata dengan frustrasi. Gong Qianqiu menghibur dan berkata, sayang sekali. Jika kecurigaanku hilang, aku bisa kembali ke base camp bersamamu. Murid yang paling dihargai guru. Jika Anda tahu keberadaan guru, Yu Feng Tianxi benar-benar sangat mudah kali ini. Xiao Feng, saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan guru. Saya hanya merasa. Xiao Feng langsung menyela. Qianqiu, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Kamu adalah demi aku. Meskipun Xiao Feng tidak menunjukkan keanehan di permukaan, ketidakpuasannya dengan Ye Junlin di hatinya meningkat lebih jauh. Dan Gong Qianqiu juga untuk tujuan ini. Dia dengan sengaja membimbing Xiao Feng dalam setiap detail. Beku 3 kaki bukanlah hari yang dingin. Gong Qianqiu percaya bahwa selama cukup banyak emosi terakumulasi, kemudian Xiao Feng dapat melakukan beberapa tindakan luar biasa. Oke, jangan salah.
Mungkin guru memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Sejak Yu Feng Tianxi ditangkap lagi, saya harus terus mencari keberadaan Qian Qiu Jiao. Dan semuanya akan baik-baik saja ketika Tianxi kembali. Gong Qianqiu menampilkan sangat tidak berdaya. Dia melanjutkan, setelah masalahnya selesai, saya ingin pergi ke base camp dengan Anda untuk melihat guru. Saya tidak tahu kemana guru pergi. Kapan dia akan kembali? Hanya ketika dia duduk di base camp saya bisa lebih percaya diri. Sungguh Qianqiu, saya juga berharap hari ini akan segera datang. Xiao Feng sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya Gong Qianqiu berinisiatif mengatakan bahwa dia ingin kembali ke base camp dengan dirinya sendiri. Tapi Xiao Feng sangat bersemangat. Adapun guru, selama aku memiliki gerakannya, aku akan memberitahumu. Mendengar jawaban Xiao Feng, sudut mulut Gong Qianqiu sedikit terangkat. Setelah mengobrol beberapa kata lagi dengan Xiao Feng, Gong Qianqiu, dengan enggan, memutuskan perangkat komunikasinya. Kuburan massal. Di dalam altar umum gereja Qianqiu. Mata Gong Qianqiu sedikit kental, dan pikirannya berputar dengan cepat. Bab 3658, Reruntuhan Kunlun. Keberadaan Ye Junlin adalah sebuah misteri. Bahkan Li Ziran dan Junjun tidak tahu. Yang agak aneh. Apa yang Ye Junlin lakukan hingga membuatnya begitu misterius? Mungkinkah untuk meningkatkan kekuatannya? Gong Qianqiu buru-buru membuang pikiran ini dari langit. Menurutnya, tidak ada yang bisa menandingi dirinya dalam hal meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Tentu saja, Junjun mungkin, karena dia sendiri melahap akar spiritual dan tulang spiritual, yang lebih baik daripada tulang akar yang dia buat di tahap selanjutnya. Tapi Junjun ada di base camp, dan menurut laporan orang mati, kekuatan Junjun tidak seseram yang dibayangkan. Mengambil 10.000 langkah mundur. Bahkan jika Junjun telah memutuskan untuk mengambil jalan melahap yang ekstrim, pembuluh darah super spiritual di seluruh bagian dunia hilang. Tidak ada pasokan energi yang cukup dari pembuluh darah spiritual, dan juga sulit bagi wanita pintar untuk makan tanpa memakan akar dan tulang spiritual. Sama sekali tidak bisa mengejar ketinggalan dengan diri sendiri. Ye Junlin seharusnya mencoba mencari cara untuk berurusan denganku. Karena cara kenaikan mereka sendiri tidak layak, hanya ada cara lain. Hancurkan sumber energi dan cegah aku terus menelan. Memikirkan kemungkinan ini, Gong Qianqiu mencibir. Bahkan jika dia tidak terus menelan, Ye Junlin tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali. Sekarang satu-satunya yang bisa menarik perhatian Gong Qianqiu adalah Tianxi. Lebih tepatnya, orang-orang perkasa yang mengikuti Tianxi. Hanya dengan memahami akarnya secara mendalam, Gong Qianqiu dapat memiliki rencana yang lebih baik untuk langkah selanjutnya. Dilihat dari informasi saat ini, dunia legendaris disebut Reruntuhan Kunlun. Ada juga banyak sekte di Reruntuhan Kunlun, tetapi tidak ada catatan substantif untuk referensi. Mei Ying di Zenmoshi juga mendengar dari samping bahwa ketika Tianxi pertama kali memasuki Reruntuhan Kunlun, basis kultivasinya hanya di bagian bawah. Saat itu, kekuatan Tianxi adalah satu-satunya di divisi Zenmo, jauh lebih kuat dari Yu Feng Tianxi. Tapi itu jelas tidak sekuat Duguk Xiao hari ini. Dalam perbandingan ini, bahkan jika Anda memasuki Reruntuhan Kunlun, setidaknya apakah itu kekuatan tempur tingkat menengah hingga tinggi? Pada titik ini, Gong Qianqiu semakin merindukan Reruntuhan Kunlun. Sisi lain, Duguk Xiao juga mendapat kabar pasti bahwa ayahnya akan kembali dalam 3 hari. Ini membuat Duguk Xiao bersemangat. Sebelum waktu kembalinya Tianxi ditentukan, Qianqiu Jiao sempat panik beberapa saat. Duguk Xiao juga menggandakan tekanan. Lagi pula, dia pasti nomor 2 ketika dia membantai faksi utama dari pasukan iblis. Setelah Tianxi kembali, dia juga harus menjadi target penting. Oleh karena itu, Duguk Xiao hampir berhati-hati dan takut dalam proses melakukan tugas di luar. Saya akhirnya memiliki kepercayaan diri. Duguk Xiao tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, ayah kandung Xuan Ming juga mengirim banyak informasi penting. Secara khusus,
dia memperkenalkan beberapa reruntuhan Kunlun dan situasinya sendiri. Xuan Ming sekarang telah bergabung dengan sekte jahat di reruntuhan Kunlun yang disebut Taixu Shenzong. Taixu Shenzong mengambil jurusan ilmu pedang, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada faksi Qiongkong yang bergabung dengan Tianxi. Hanya saja Taixu Shenzong tidak memiliki pedang ilahi yang nyata. Jika tidak, dengan kekuatan master teratas di sekte tersebut, status Taixu Shenzong di reruntuhan Kunlun pasti dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Anda harus tahu bahwa di sekte pembudidaya pedang yang sebenarnya, senjata yang tak tertandingi dapat membuat master puncak menjadi lebih kuat, dan efektivitas tempur melonjak. Disinilah Taixu Shenzong selalu merenung. Untuk alasan ini, para murid di sekte mencari pedang ilahi di mana-mana, untuk mencapai status stabil di sekte tersebut. Tentu saja, Taixu Shenzong di reruntuhan Kunlun dapat dianggap sebagai sekte besar tingkat menengah. Hanya saja Xuan Ming tidak bisa berhubungan dengan eksekutif tingkat tinggi inti sejati dari Taixu Shenzong karena kekuatannya. Namun, setelah bertahun-tahun kerja keras dan manajemen yang telaten, Xuan Ming juga mendapatkan posisi tertentu di Taixu Shenzong. Justru karena inilah kembalinya Xuan Ming kali ini hanya memiliki beberapa orang kuat di sekte untuk diikuti. Hanya saja kata-kata Xuan Ming selanjutnya membuat hati Duguk Xiao bergidik. Bab 3659, Xiao Feng, kamu benar-benar putus asa. Kekuatan besar yang dibawa oleh Tianxi sangat kuat, tetapi kekuatan-kekuatan besar di sekitar ayahku sedikit lebih buruk. Kata-kata Xuan Ming membuat suasana hati Duguk Xiao tenggelam ke dasar. Dalam analisis terakhir, reruntuhan Kunlunlah yang benar-benar dapat menentukan tren pertempuran. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Orang-orang yang mengikuti ayahnya juga merupakan arogansi dari Taixu Shenzong. Meskipun mereka tidak sebaik arogansi dari sekte dalam, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari itu. Dari ayahnya. 10.000 kembali. Omong-omong, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan master yang dibawa oleh Tianxi, sama sekali tidak ada masalah dalam melindungi dirimu sendiri. Duguk Xiao merasa sedikit lega ketika mendengar ini. Melalui percakapan berikutnya dengan Xuan Ming, Duguk Xiao mempelajari lebih banyak informasi. Bagaimanapun, Taixu Shenzong adalah sekte besar, dan status ayah kandungnya Xuan Ming tidak dapat mencapai jenius teratas di sekte tersebut. Tidak mudah untuk mengembalikan Tian Jiao biasa. Secara khusus, Duguk Xiao mengetahui bahwa reruntuhan Kunlun lebih memperhatikan penggunaan elemen langit dan bumi dan aturan kultivasi yang sesuai dengan langit dan bumi. Ayah, jadi kekuatan untuk melahap elemen langit dan bumi juga sangat menguntungkan. Duguk Xiao bertanya dengan penuh semangat. Xuan Ming segera menjawab, itu benar, dan kekuatan energi spiritual dan elemen langit dan bumi di reruntuhan Kunlun lebih berlimpah. Jika Anda dapat langsung menelannya untuk digunakan sendiri, Anda dapat menempati tempat bahkan di sekte kekosongan besar. Bagus sekali. Duguk Xiao merasa berita ini sangat menarik. Segera, dia memberi tahu tentang metode kultivasinya sendiri. Saya tidak menyangka putra saya akan mengalami petualangan seperti itu. Jika Gong Qianqiu itu cukup kuat, kita dapat mempertimbangkan untuk bergabung kali ini. Xuan Ming berhenti, lalu mengubah pembicaraan dan berkata, pada saat itu, ambil yang baik. Lihat ayahnya dan buat keputusan. Duguk Xiao merasa ayahnya terlalu banyak berpikir. Gong Qianqiu sangat kuat, dan jika mereka bergabung, mereka mungkin benar-benar mengubah gelombang pertempuran. Kemudian keduanya mengobrol sebentar sebelum memutuskan kontak. Duguk Xiao juga semakin merindukan reruntuhan Kunlun. Dia bahkan memutuskan bahwa selama dia bisa melindungi dirinya sendiri kali ini, dia akan pergi ke reruntuhan Kunlun bersama ayahnya. Mungkin aku bisa keluar dari dunia melalui teknik melahap yang ekstrim. Duguk Xiao berpikir dengan penuh semangat. Sisi lain, di dalam base camp, setelah penyelidikan mendetail oleh Suzaku dan yang lainnya, mereka akhirnya menemukan petunjuk kunci. Ketiga Sukinya benar-benar menghilang di dekat base camp. Terutama hari itu, Xiao Feng yang bertanggung jawab atas pinggiran. Selain itu,
Yu Feng Tianxi juga diculik di bawah mata Xiao Feng belum lama ini. Xiao Feng harus tidak dapat dipisahkan dari hubungan. Dalam hal ini, jika Anda ingin menyembunyikan mata dan telinga orang, Anda harus menjauhkan orang dari posisi yang relevan. Dan saya telah mendengar orang mengatakan sebelumnya bahwa Su Qingya dan Xiao Feng memiliki konflik verbal yang sangat intens. Dan bahkan hampir bergerak. Alasan konflik justru karena Gong Qianqiu. Semua orang, Anda saling berkata, dan mengarahkan jari ke Xiao Feng. Aku harus bertarung dengannya, bahkan jika itu untuk mengajukan pertanyaan, kata Qilin dingin. Suzaku dan yang lainnya bergabung dengan Ning Jinye untuk menemukan Xiao Feng. Benar saja, dia menemukan Xiao Feng yang sedang berkultivasi di lapangan seni bela diri base camp. Melihat kerumunan yang mengancam, Xiao Feng mengerutkan kening, dan dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan dan permusuhan beberapa orang. Desir. Beberapa orang dengan cepat mengepung Xiao Feng di tengah. Xiao Feng, apakah kamu menghubungi Gong Qianqiu lagi baru-baru ini? Atau apakah kamu bertemu dengannya lagi? Xiao Feng, bisakah kamu berhenti membantu Zhou untuk melecehkannya? Gong Qianqiu adalah pemimpin sekte Qianqiu. Sebenarnya kamu ini siapa? Kapan aku bisa mengenalinya? Suzaku dan yang lainnya memiliki nada yang sangat kuat, hampir setara dengan bertanya. Wajah Xiao Feng menjadi semakin sulit untuk dilihat. Matanya semakin dingin. Apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu harus memaksaku untuk melakukan sesuatu agar kamu bersedia? Xiao Feng hampir meraung. Dia merasa bahwa emosi di hatinya berada di ambang letusan. Xiao Feng, kamu benar-benar putus asa. Ning Jinye berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 3660, Xiao Feng menyerang rakyatnya sendiri. Bukan giliranmu untuk memberitahuku tentang urusanku, menyingkirlah. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Xiao Feng sudah menghilang. Jinye, hati-hati. King Long mengingatkan dengan keras. Persepsinya tentang bahaya selama bertahun-tahun di ambang kematian memberitahunya bahwa Xiao Feng memiliki niat membunuh pada saat tertentu. Basis kultivasi Ningjin tidak rendah, dan dari naluri kultivator, dia dengan cepat menghindar ke samping. Bang! Namun, kecepatan Xiao Feng bahkan lebih cepat, dan dia meninju bahunya. Klik! Dengan suara patah tulang, tubuh Ning Jinye juga berderap mundur. Kamu berani menunjuk Lao Su bahkan dengan keterampilan kecil ini. Siapa yang memberimu keberanian? Xiao Feng berkata dengan nada merendahkan. Dan kalian, bukankah kalian selalu suka menuduh tanpa bukti? Aku hanya tahu tentang Qianqiu dan aku. Hari ini aku kebetulan menyelesaikan akun lama dan baru denganmu. Ayo, kita pergi bersama. Xiao Feng suangmu itu merah, dan napas di tubuhnya juga sangat ganas. King Long dan yang lainnya benar-benar terkejut untuk sementara waktu. Tentu saja, itu lebih mengejutkan. Dia tidak menyangka Xiao Feng akan mengambil tindakan terhadap Ning Jinye. Sepertinya kamu benar-benar gila, Suzaku. Ayo pergi bersama. Mungkin kita bisa membangunkannya. Qilin sudah penuh dengan api, dan Xiao Feng tiba-tiba menembak, langsung meledakkan api sepenuhnya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo lakukan. Xiao Feng sama marahnya dan merasa diasingkan oleh semua orang. Pada saat ini, dia akhirnya melampiaskan kesabarannya. Hanya saja, sekali keretakan emosi ini muncul, seperti banjir yang meletupkan tanggul, tak terkendali. Karena kamu tidak mengambil tindakan, maka aku akan datang. Sambil berbicara, Xiao Feng menghilang dari pandangan semua orang lagi. Detik berikutnya, Xiao Feng muncul di belakang Suzaku, dengan telapak tangan di punggungnya. Sudah terlambat bagi Suzaku untuk mencoba bersembunyi. Tepat pada saat kritis ini, sesosok tiba-tiba muncul dan meninju telapak tangan Xiao Feng. Bang! Efek energi yang kuat tiba-tiba menyebar dari bagian kontak kedua kepalan tangan. Xiao Feng segera mundur, dan setelah melihat lebih dekat, sudah ada seseorang yang berdiri di depannya. Itu adalah Junjun. Kakak Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa jika semua orang memiliki sesuatu untuk dikatakan,
apakah kamu harus bertarung satu sama lain? Junjun berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Feng tercengang. Wajahnya berubah beberapa kali, tetapi dia akhirnya menahan keinginan untuk terus menembak. Hanya saja pada saat itu, pikiran ingin melahap kekuatan Junjun kembali muncul. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya, yang mengejutkan Xiao Feng. Jika bukan karena mereka berjuang satu sama lain, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu pada mereka? Xiao Feng menunjuk Suzaku dan yang lainnya dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa jika Anda dapat menghasilkan bukti yang meyakinkan, saya akan baik-baik saja dengan itu. Kematianku. Tapi jika tidak ada bukti dan masih menuduh dengan prasangka, maka jangan salahkan aku karena tidak mengenang persahabatan lama. Pada saat ini, Xiao Feng tidak mundur. Dia merasa perlu untuk membicarakan masalah ini sepenuhnya. Junjun langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak Xiao Feng, kamu tenang dulu. Aku akan menjelaskannya kepada Paman Qinglong dan yang lainnya. Junjun meyakinkan. Junjun, hari ini aku akan melihat wajahmu dan tidak peduli dengan mereka. Kamu bisa melakukannya sendiri. Xiao Feng berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, semua orang saling memandang. Orang yang harus melakukan yang terbaik untuk melakukan hal sendiri sebenarnya membiarkan dirinya melakukan hal sendiri. Candaan. Junjun, reaksi Xiao Feng barusan terlalu intens. Kurasa Yu Feng Tianxi dan Su Qingya yang membocorkannya ke Gong Qianqiu. Suzaku berkata dengan sungguh-sungguh. Ning Jinye juga meminum pil obat dan berdiri pada saat ini, tetapi darah di tubuhnya masih melonjak. Baru saja Xiao Feng memiliki niat membunuh. Aku benar-benar curiga dia sudah gila. Ning Jinye menghela nafas. Wajah Junjun serius. Kenapa dia tidak merasa seperti ini? Bersambung.